Hai warga SMC, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini tema obrolan kita tentang wasir ya. Di sebelah saya udah ada narasumber kita, Dr. Mozart, dari Vena Wasir Center ya dokter. Ya, Mbak. Boleh sebelum kita mulai obrolan, perkenalan diri dulu dokter sama warga Hai SMC. para warga sekitar SMC, nama saya Dr. Mozart, spesialis bedah. Saya tamat dari Universitas Indonesia dan kemudian saat ini saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Unhan. Oh, oke dokter. Oke dokter. Terima kasih untuk profilnya, perkenalannya. Kita mulai masuk ke tema obrolan ya dok. Boleh, Mbak? Dok, saya mau tanya sih, bagaimana sih cara membedakan wasir dengan gejala usus besar itu? Seperti apa sih dok cara membedakannya? Maksud Mbak nih, usus besar nih maksudnya tumor atau apa nih? Kurang lebih kayak gitu ya dok. Ya, sebetulnya kan penyakit di usus itu bisa karena infeksi, bisa karena trauma, bisa karena tumor ya. Oke. Jadi setiap gangguan di usus dari mulut sampai ke anus mirip semua ya. Cuma beda warnanya aja. Yang paling sering gejalanya pada awalnya biasanya buang besarnya berdarah ya. Nah, darahnya biasanya merah segar. Jadi mirip ya, baik itu kelainan di usus, terutama yang kita takutkan kan kanker ya. Iya betul Nah, dokter. kanker usus ya, mirip sekali ya. Cuma bedanya kalau usus besar itu biasanya kelainan yang lebih lanjut ya. Jadi kalau kita bisa disebabkan juga dari wasir ini ya, kan kita takut ya akibat dari wasir ini kan berdarah terus tuh ya. Iya. Biasanya kan penyebabnya karena kebiasaan ya, kebiasaan buang air besarnya maupun makanannya ya, yang kurang minum ya, menyebabkan kotoran itu kan terhambat keluarnya. Biasanya terjadi pada orang yang kebiasaan buang air besarnya yang tidak baik ya. Nah, akibat awalnya tentu kan akan menyebabkan sering mengedan ya. Jadi kalau mau keluar kotoran itu mengedan. Akibatnya mengedannya ada namanya pembuluh darah yang di sekitar anus ya. Oh gitu, berarti Jadi kayak membesar. BAB yang kurang lancar ya Iya, dok? lancar. Nah, yang kita takutkan nih dari wasir ini kalau kita nggak ketahuan, kita diamkan, dia bisa menyebabkan kanker usus ya. Ya kan akibat dari wasir, jadi kita kalau buang besar jadi takut kan, malas kan. Nah, akibatnya kotoran yang di dalam itu semakin numpuk ya. Nah, semakin numpuk dia membuat apa namanya luka gores-goresan di usus. Nah, inilah gejala awal daripada permulaan dari kanker usus. Oke, Ya. berarti kalau ada wasir tidak dilakukan pengobatan lebih lanjut, bisa berlanjut ke kanker usus ya dok? Betul Mbak, Oke. betul sekali. Oke dokter, wasir itu seperti apa sih dok? Kalau boleh tahu? Nah, wasir itu kan suatu sebenarnya pelebaran pembuluh darah yang ada di sekitar anus ya. Nah, pembuluh darah balik ya. Nah, pembuluh darah balik di anus ini mempunyai sifat berbeda dengan pembuluh darah yang di tubuh lainnya, misalnya di kaki atau di tangan. Bedanya apa? Pembuluh darah di kaki ke tangan itu punya katup ya. Sehingga dia kalau sudah naik, dia tidak akan turun lagi. Nah, kalau pada wasir ini dia tidak punya katup, jadi bisa turun ya. Jadi bisa turun lagi, akibatnya darah menumpuk ya. Oh, begitu ya. Kemudian dok. juga wasir itu ada dua macam, wasir yang di dalam dan wasir di luar. Oh, gitu. Wasir yang di dalam ini kita ukur ya, ada tingkatannya ya, dari tingkatan yang tingkatan yang pertama ya, kelainan darah, kemudian tingkatan 2 sampai keluar benjolan, kemudian benjolan masuk dan sampai benjolan tidak bisa masuk ya. Yang dinamakan grade 4. Jadi grade 1 dan 4. Tapi untuk yang wasir di luar itu tidak ada penggeretan. Jadi penggeretan hanya ada wasir yang di dalam ya. Oh gitu dok. Berarti wasir juga ada 2 jenis ya dok? Ya, Enggak betul, cuma Mbak. satu jenis Betul, ya. ya. Oke dokter. Nah kalau kanker usus besar itu seperti apa tuh dok detailnya? Nah, ini ya gejala awalnya tadi ya gejala akibat awalnya. kita punya wasir, nah, kebiasaan buang air besar kita jadi makin jelek ya, akibatnya kotoran yang lama juga ada yang keras, bisa bersinggungan, bisa menggores dan kemudian ada racun-racun, dia membuat perubahan ya. Perubahan awalnya biasanya yang sering dikatakan yang benjolan jinak namanya polips ya. Jadi itu yang namanya polips. Nah, saya sering temukan tuh ya pada pasien ambeien
ada beberapa yang ada polipnya. Nah, polip ini yang merupakan gejala awal daripada perkembangan ke arah kanker usus. Ya. Oh, begitu ya, dokter. Nah, kira-kira dok, apa sih yang pemeriksaan buat pasien yang memastikan supaya oh dia kena wasir nih, dia kena kanker usus nih? Pemeriksaan seperti apa tuh? Nah, jadi dalam tahap itu namanya untuk mendiagnosis ya suatu penyakit, baik itu wasir maupun kanker usus maupun lain, kita ada tahapnya. Pertama dengan anamnesis ya, dengan wawancara ya. Kita lihat keluhannya apa nih ya. Setelah kita tahu keluhannya, biasanya sama-sama sih antara wasir sama kanker usus itu ya, sama-sama buang besar berdarah. Ya, jadi baru gejala awalnya berdarah ya, dok ya. Gitu. Oke. Nah, kira-kira pengobatan awalnya apa nih dok yang dianjurkan ke pasien setelah kita tahu? Tentunya kalau kita sudah pastikan ya, tadi kan kita baru pemeriksaan anamnesis ya, kemudian lanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Nah, dalam pemeriksaan fisik ini kita bisa periksa ya di daerah, terutama di daerah anusnya ya, dengan penglihatan kita lihat ada benjolan atau tidak ya. Kalau ada benjolan kan pasti tadi, kalau nggak grade 3, grade 4 ya. Kalau tidak ada benjolan berarti grade 1 dan 2 kan. Nah, kemudian kita lakukan suatu pemeriksaan pembantu ya. Pemeriksaan pembantu apa tuh? Nah, bisa kita teropong ya. Jadi ada pemeriksaan dalam lanjut, juga ya. Pertama pemeriksaan daripada dokternya sendiri ya, pemeriksaan fisik, kemudian dibantu dengan pemeriksaan dengan teropong ya, namakan anuskopi ya. Nanti kelihatan tuh ya kalau misalnya ada sesuatu kelainan di sana, baik ambeien maupun polip maupun yang lain ya, terlihat jelas ya. Oh, begitu ya, dok ya. Nah, cara mencegahnya nih, dok, pencegahan awal supaya tidak kena wasir dan kanker usus nih, apa nih, dok, cara pencegahan awalnya? Itu kan berkaitan dengan pola hidup biasanya. Pola hidup. Nah, biasanya kita usahakan supaya kita rutin ya, buang air besar ke belakang ya. Kemudian buang air besarnya kita usahakan supaya tetap lembek ya. Berarti harus berawal dari BAB yang lancar dan dengan teksturnya yang jangan yang keras ya, dok ya. Betul. Nah, dok, saya mau tanya nih, metode tindakan wasir apa nih yang dilakukan di pelayanan SMC? Nah, itulah ya kelebihan daripada vena wasir ya. Apalagi tempat yang baru dibuka sekarang ini SMC ya. Mempunyai keunggulan yang lebih ya. Pertama dari yang ngerjakannya sendiri, operatornya ya. Kedua dengan alatnya ya. Kalau dulu kita pengobatan wasir itu bisa dengan obat dan bisa juga dengan alat ya. Nah, kalau dulu kita gunakan cara biasa ya, dengan metode operasi biasa ya. Kita potong wasirnya, kemudian kita jahit, kemudian juga kita bius dengan cara biasa. Itu banyak menimbulkan keluhan ya, terutama nyeri ya. Jadi tapi tapi di SMP ini saya lihat, waduh, alatnya udah mulai canggih-canggih ya. Dimulai dari cara dengan mengikat, yang namanya metode Vila, dengan mengikat dan disuntik, itu namanya metode Vila ya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi ini merubah suara menjadi suatu energi yang bisa membuang amben ini tanpa dipotong dengan pisau atau tanpa dijahit gitu ya. Dan satu lagi yang lebih canggihnya lagi, menggunakan metode laser ya. Metode laser itu dia membuat yang tadi amben-amben yang ada di dalam itu membuat dia mengkerut ya. Jadi kita tidak membuang wasirnya, kita mematikan wasirnya ya. Tidak perlu ada pembedahan kalau tidak ada pembedahan ya. Oke, dokter. Nah, untuk keluarga SMC kebetulan nih untuk pelayanan vena wasir sedang ada promo kemerdekaan ya, dok? Iya, betul. Yaitu semua untuk pelayanannya ada diskon 5% ya, dok? Iya, betul. Lumayan kan buat pengobatannya ya, dok ya? Lumayan sekali lah buat ini merayakan kemerdekaan ya, yang 5% ya. Betul. Merdeka. Oke, dokter. Nah, warga SMC, semoga semua penjelasan dari Dokter Mozart ini bermanfaat untuk warga di rumah dan semoga bisa direalisasikan ya, dok, cara pencegahan sejak dininya untuk wasir dan kanker usus. Terima kasih untuk Dokter Mozart atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih untuk warga SMC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.